Welcome to Pamukkale. Apa kabar kamu para pejuang study abroad? Semoga tetap semangat dalam preparation sekolah ke luar negerinya ya. Jangan pernah menyerah dan berhenti berjuang meraih mimpi. So, di previous video, I told you ada 2 pilihan winter break bagi para students. Kalau punya paspor biru atau visa Schengen, bisa liburan ke Eropa atau negara bebas visa lainnya. But bagi yang cuma mengandalkan paspor hijau saja, tujuannya tiada lain tiada bukan adalah negara bebas visa bagi paspor Indonesia. Anyway, ada banyak kok. Dan berhubung Turki adalah salah satunya, itulah kenapa aku datang ke sini. Alasanku bervariasi untuk menjadikan negara ini sebagai destinasi dalam winter break kali ini. Yang pertama, budget yang dihabiskan jauh lebih hemat dari segi paket tour hingga daily consumption-nya. Hal ini dilatar belakangi oleh intensitas pengunjung yang enggak seramai summer or spring, sehingga berbagai harga dipangkas agar tetap menarik minat wisatawan untuk datang ke Turki. Yang kedua, sensasi Islami di bumi Eropa yang bisa aku temukan di sini. Aku sudah begitu lama tidak mendengarkan suara azan sehingga begitu merindukan suasana itu. Tahukah kamu betapa kuatnya Roman Empire hingga Byzantium Empire yang berpusat di Konstantinopel atau Istanbul sekarang, lalu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dari Kerajaan Ottoman pada 1453 Masehi? Dari sejarah ini kita bisa simpulkan betapa kentalnya budaya barat Roma di tanah ini sebelum Islam datang. Bukan hanya di Istanbul tetapi juga menyebar di seluruh Turki. Untuk itu, wajib banget eksplorasinya diperluas ya gengs, bukan hanya di Istanbul aja, tapi juga menyebar ke daerah Turki lainnya. Kamu juga harus tahu kalau Turki itu terdiri dari 2 bagian, yakni Anatolia yang merupakan semenanjung Turki di bagian Asia, dan Trakia atau East Thrace yang berlokasi di ujung tenggara Eropa. So, tujuan pertamaku di Turki adalah Antalya yang berlokasi di semenanjung Anatolia. Ini menjadi tujuan pertamaku di Turki karena penerbangan dari United Kingdom, entah itu dari London atau daerah lainnya, biasanya akan transit dulu di Antalya. Selain itu, harga penerbangan dari UK ini pasti lebih murah ke sini dulu dibanding ke Istanbul, walau jaraknya deketan ke Istanbul. Menurutku sih ini strategi pemerintah ya dalam menggenjot potensi pariwisata lokal di sana pasca pandemi COVID-19. Therefore, I spent £60 atau sekitar Rp1.100.000 untuk penerbangan dari Glasgow ke Antalya. Ini penerbangan tanpa bagasi ya gengs, dan yang harus kalian ubah stereotipnya, penerbangan tanpa bagasi bukan berarti kalian gak bisa bawa baju yang cukup ya. Aku bisa bawa 5 coat, 6 celana, dan 8 jilbab, tapi aku kurangin jumlah hiteknya, tentopnya, dan yang lain-lainnya supaya tetap bisa fit di dalam 1 koper, 1 tas ransel besar, dan 1 tas jalan-jalan. Sesampainya aku di Antalya, aku naik taksi bandara langsung menuju ke Airbnb di Murad Pasha. Kita habiskan sekitar 350 lira atau sekitar Rp180.000 untuk bertiga, jadinya aku habiskan sekitar Rp60.000 saja. Alasan kita menyewa Airbnb karena harganya jauh lebih murah gengs. Kita juga mencari penginapan dengan konsep apartemen yang memiliki peralatan seperti kompor, meja makan, hingga mesin cuci. Jadi, inner-inneran dan lain-lainnya bisa kita cuci di sini. Kita rent Airbnb untuk 2 malam di Maria House dengan konsep apartemen yang terdiri atas 1 kamar king size, 1 kamar double bed, 1 kamar mandi, 1 ruang TV, dan 1 dapur. Seharga £54,30 atau sekitar Rp1.075.000 untuk bertiga, sehingga per orang kita hanya membayar sekitar Rp358.000 untuk 2 malam. Cukup murah kan gengs? Anyway gengs, kita pesan paket tour karena none of us yang berani nyetir kiri dan pertama kalinya ke Pamukkale. Dan setelah pertimbangkan medannya yang sangat berbukit, jauh, dan budget buat makan siang, kita putuskan untuk ngambil paket tour. Bagi kamu yang punya temen yang berani setir kiri, bisa nih mempertimbangkan untuk sewa mobil ya gengs. But juga harus dipertimbangkan medan dan bensin yang dihabiskan karena cukup jauh dari pusat kota Antalya. Besoknya di pukul 7 pagi, kita dijemput sama tour agent untuk menuju ke Pamukkale yang membutuhkan waktu sekitar 4 jaman perjalanan. Tempat ini cukup legendaris karena menjadi tempat teater Roman Empire pada zaman dulu, dipadu dengan antique pool and mineral-rich thermal water yang dimanfaatkan untuk penyembuhan berbagai penyakit. Tetapi, untuk menghidupkan industri pariwisata lokal, kita diajak juga bersinggah beberapa kali di berbagai tempat souvenir, workshop, local cafe sebelum sampai di Pamukkale itu sendiri. Actually,
It costs like how much? 39 pounds, right? I think Yeah, so. for the about trip, that I one. mean like for the tour package is like 39 pounds. 39 pounds dan masuk ke sini tambah lagi 700 lira. Yeah. Iya, so it costs like 1 million in rupiah, 1 juta dalam rupiah, 1 juta something in rupiah. Jadi sebenarnya tips and triknya kalau misalnya mau murah jangan ambil paket tour. Iya enggak? Yeah. Harus ada satu orang yang tahu jalan, tahu area. Langsung ke Iya, Papa. jadi langsung ke sini aja. Jadi paling bayar bensin doang gitu. Itu sih, jadi cuma bayar biaya entry aja. Kalian harus tahu kalau Pamukkale ini sering disebut sebagai benteng kapas atau Cotton Castle. Dia termasuk dalam UNESCO World Heritage Site pada tahun 1988. Kalian tahu kota Yunani kuno Hierapolis bukan? Ini salah satu tetangga dari peninggalan sejarah itu. Nah ini tempat pemandian mineral rich thermal waternya yang biasa disebut Roman Spa City sudah digunakan berpuluh ribu tahun lamanya sejak beberapa abad sebelum Masehi untuk kesehatan dan juga menyembuhkan berbagai penyakit seperti nyeri dan radang sendi serta kulit terbakar. Pamukkale. Kita sampai jam berapa Kak di sini? Sampai jam 3:45. 3:45 and we'll be Ya, back. suhunya lumayan dingin. Ya gak sedingin Glasgow sih, cuman dingin banget karena ada angin, right? As you can see, we'll go to the theater. Behind me, right behind me, there's graves, like full of graves from the ancient Rome era. And right behind me is the theater. We'll go there now. And then for the terrace, we'll go there after. So stay tuned. Ada Roman Theater yang masih dirawat hingga kini, sampai nekropolis dan sarkofagus atau makam para pendahulu. Hingga Antik Pool yang merupakan kolom Romawi yang terendam dan sisa dari gempa di masa lalu. Secantik itu, gengs. Apa yang kalian lihat di layar kaca saat ini seperti itulah kenyataannya, even way prettier than it is. Aku habiskan sekitar 39,31 pounds atau sekitar 778.000 rupiah untuk tour travelnya dan entrance fee atau biaya masuk sekitar 700 lira atau 361.000 rupiah sehingga total biaya yang aku habiskan di Pamukkale senilai 1.139.000 rupiah. Nah, selagi di Antalya, jangan lupa eksplor city centernya ya gengs. Secantik itu anyway, dan lebih Asia dibandingkan Istanbul atau Kapadokia. Dan nikmatnya juga tetap bisa pakai baju slayer di kota Antalyanya karena nggak sedingin Kapadokia dan Istanbul gengs. Tapi ke Pamukkalenya tetap pakai coat ya, dingin. Kita hanya habiskan 1 hari 2 malam saja di sini, karena besoknya langsung naik bus menuju ke Kapadokia. Perjalanan dari hotel kita ke bus menggunakan taksi dan menghabiskan uang senilai 300 lira atau sekitar 154.000 rupiah, which means per orang mengeluarkan biaya sekitar 51 ribuan rupiah saja dan bus sekitar 277.000 rupiah per orang. Sehingga total untuk flight hingga berangkat ke Kapadokia aku menghabiskan sekitar 1.885.000 rupiah. Nggak semahal itu kan ternyata. Untuk detail turnya di Kapadokia, city-nya It's My Dream Bus, Not Her. Akan aku bahas di video selanjutnya ya gengs, dan akan aku rilis dalam 2 hari ini. Support from you is matter most, jadi centang tombol subscribe-nya ya gengs. Thank you udah ngikutin perjalanan kisahku, jangan lupa like, subscribe, and share. See you in the next video, bye!